perkenalkan, saya Agustina. Di sini saya dari program S1 Keperawatan dari Stika Santi Elizabeth. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemberian obat. Di dalam pemberian obat, ada 12 prinsip benar yang harus kita ketahui, yaitu benar klien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian atau rute, benar waktu, benar evaluasi, benar pengkajian, benar reaksi dengan obat lain, benar reaksi terhadap makanan, benar dokumentasi, benar tidak expired, benar pendidikan kesehatan perihal medikasi pasien. Apa sih tujuan dari pemberian obat itu? Tujuan dari pemberian obat yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri. Yang kedua, obat topikal pada kulit memiliki efek yang lokal. Yang ketiga, efek samping yang terjadi minimal. Dan yang keempat, menyembuhkan penyakit yang diderita oleh klien. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemberian obat oral. Pemberian obat oral ini maksudnya itu obat dimasukkan atau dapat diabsorpsi melalui rongga mulut. Rute ini yang paling umum dan paling sering digunakan karena ekonomis, paling nyaman dan aman. Obat-obatan yang biasanya untuk rute oral itu tersedia dalam berbagai jenis seperti pil, tablet, bubuk, sirup, dan juga kapsul. Tujuan dari pemberian obat secara oral itu untuk memberikan pengobatan kepada pasien dengan efek yang sistemik, lokal, ataupun keduanya. Adapun langkah-langkah di dalam pemberian obat secara oral, yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, yaitu kartu obat, kardex atau formula pencatat. Yang kedua, bak atau tray obat. Yang ketiga, cangkir obat sekali pakai atau gelas pengukur atau juga sendok. Yang keempat, segelas air atau sari buah. Dan yang kelima, sedotan untuk minum. Yang kedua, persiapan pasien dan lingkungan. Yang pertama, kaji apakah pasien alergi terhadap obat. Yang kedua, kaji terhadap setiap kontraindikasi untuk pemberian obat oral. Yang ketiga, kaji apakah pasien mengalami kesulitan untuk menelan, apakah mual atau muntah, apakah ada terjadi inflamasi usus atau penurunan peristaltik, atau operasi gastrointestinal terakhir, penurunan atau tidak terdengar bising usus, dan juga suction lambung. Kaji pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran tentang pengobatan, kaji tanda-tanda vital pasien, beri privasi kepada pasien dengan menutup sampiran seperti jendela, pintu, ataupun gorden. Langkah-langkah dalam pemberian obat melalui oral yaitu yang pertama, cek order pengobatan dan periksa keakuratan serta kelengkapan kartu obat seperti bentuk atau print out dengan pesanan tertulis dari dokter. Kemudian perhatikan nama pasien, nama dan dosis obat, cara dan rute atau waktu pemberian serta expired date-nya, dan laporkan setiap ketidakjelasan pesanan. Kemudian verifikasi kembali kemampuan pasien dalam pemberian obat secara oral. Yang selanjutnya itu siapkan peralatan dan kumpulkan peralatan. Selanjutnya itu perawat mencuci tangan. Kemudian ambil obat yang diperlukan, perhatikan dengan benar. Selanjutnya itu hitung dosis secara akurat dan dicek kembali obat dengan benar. Prosedur pemberian obat secara topikal.
topikal. Pemberian obat secara topikal itu merupakan pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Obat yang biasa digunakan untuk pemberian obat secara topikal ini berupa krim, lotion, ataupun salep. Tujuan pemberian obat secara topikal yaitu mempertahankan hidrasi, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, dan mengatasi infeksi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pemberian obat secara topikal yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan, yaitu pertama itu obat atau agen topikal yang dipesankan seperti krim, lotion, aerosol, spray atau bubuk. Yang kedua itu kartu atau formulir obat. Yang ketiga, kaca kecil steril. Yang keempat, sarung tangan steril atau handscoon steril. Yang kelima, aplikator berujung kapas atau juga yang sering disebut dengan tong spatel. Yang keenam, baskom dengan air hangat, waslap, handuk, dan sabun basah. Yang ketujuh, kasa balutan, penutup plastik, dan plester. Persiapan pasien yang pertama itu kaji apakah pasien alergi terhadap obat. Yang kedua, kaji terhadap setiap kontraindikasi untuk pemberian obat. Yang ketiga, kaji pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran tentang pengobatan. Yang keempat, kaji tanda-tanda vital. Kemudian persiapan untuk lingkungan yaitu berikan privasi kepada klien seperti menutup sampuran, menutup pintu maupun jendela. Adapun langkah-langkah ataupun prosedur dari pemberian obat secara topikal yaitu yang pertama, cuci tangan, atur peralatan di samping tempat tidur pasien, kemudian tutup gorden atau pintu ruangan. Selanjutnya, periksa identitas pasien dengan benar dan tanyakan nama pasien langsung, nama lengkap pasien. Kemudian, posisikan pasien dengan nyaman, lepaskan pakaian ataupun linen tempat tidur. Pertahankan area yang tak digunakan tertutup. Kemudian, inspeksi kondisi kulit dari pasien secara menyeluruh. Cuci area yang sakit, lepaskan semua debris dan kulit yang mengeras atau kerak yang ada pada kulit, atau gunakan sabun basah ringan. Kemudian keringkan atau biarkan area kering oleh udara. Setelah itu, bila kulit terlalu kering atau mengeras, gunakan agen topikal saat kulit masih basah. Selanjutnya, kenakan sarung tangan bila ada indikasi. Oleskan agen topikal seperti krim, salep, dan lotion yang mengandung minyak. Yaitu letakkan 1-2 sendok teh obat di telapak dan lunakan dengan menggosokkan lembut di antara kedua tangan. Bila obat sudah melunak dan lembut, usapkan merata di atas permukaan kulit. Lakukan gerakan memanjang searah pertumbuhan bulu. Selanjutnya itu, jelaskan pada pasien bahwa kulit dapat terasa berminyak setelah pemberian obat. Jika menggunakan salep anti angina atau nitroglycerin, yang pertama itu letakkan salep di atas kertas pengukur sesuai dosis. Yang kedua, kenakan sarung tangan sekali pakai atau disposable atau juga yang disebut dengan handscoon bila perlu. Kemudian oleskan salep pada permukaan kulit dengan memegang tepi atau bagian belakang kertas pembungkus dan menempelkannya di atas kulit. Jangan menggosok atau masase salep pada kulit. Kemudian tutup
salep dan lapisi dengan penutup plastik, lalu plester dengan aman. Jika menggunakan spray aerosol, yang pertama itu kocok wadah dengan keras. Kemudian baca label untuk jarak yang dianjurkan untuk memegang spray yang akan disemprotkan, menjauhi area biasanya 15-30 cm. Kemudian bila leher atau bagian atas dada harus disemprot, minta pasien untuk memalingkan wajah dari arah spray agar tidak terkena ke area mata. Kemudian semprotkan obat dengan merata pada bagian yang sakit, atau pada beberapa kasus penyemprotan ditetapkan waktunya selama beberapa detik. Apabila pemberian obat secara topikal ini menggunakan lotion berbentuk seperti lotion yang mengandung suspensi, yang pertama itu kocok wadah dengan kuat. Kemudian oleskan sejumlah kecil lotion pada kasa atau balut bantalan kecil dan oleskan pada kulit dengan menekan merata searah pertumbuhan bulu. Kemudian jelaskan pada pasien bahwa area akan terasa dingin dan kering. Kemudian jika pemberian obat secara topikal ini berbentuk seperti bubuk, yang pertama itu pastikan bahwa permukaan kulit kering secara menyeluruh. Kemudian regangkan dengan baik bagian lipatan kulit seperti di antara ibu jari atau bagian lengan. Kemudian bubuhkan area kulit dengan obat bubuk halus tipis-tipis. Selanjutnya tutup area kulit dengan balutan sesuai dengan program dokter. Selanjutnya itu bantu posisi pasien senyaman mungkin, kenakan kembali baju pasien. Terakhir itu buang peralatan yang basah pada wadah yang disediakan dan cuci tangan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan prosedur pemberian obat melalui rektal ataupun suppositoria. Pemberian obat melalui rute ini merupakan itu memasukkan obat melalui anus ataupun rektum maupun vagina. Tujuannya itu untuk memberikan efek yang sistemik maupun efek lokal. Obat yang biasa digunakan seperti Dulcolax suppositoria yang berfungsi secara lokal untuk meningkatkan defekasi. Adapun prosedur pemberian obat melalui rektal ataupun suppositoria, yaitu yang pertama persiapan alat. Siapkan obat sesuai yang diperlukan seperti krim, jelly, foam atau suppositoria. Kemudian aplikator untuk krim vagina. Selanjutnya yang ketiga bulu emas untuk suppositoria. Yang keempat sarung tangan sekali pakai atau juga disebut dengan handscoon steril. Keempat pembalut. Kelima handuk bersih. Yang keenam gorden ataupun sampiran. Adapun persiapan pasien dan lingkungan, yaitu menjelaskan kepada pasien tujuan dari tindakan yang akan dilakukan, kemudian memberitahukan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya memberi privasi kepada pasien atau klien dengan menutup jendela, sampiran maupun gorden serta pintu. Yang selanjutnya itu menganjurkan orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari ruangan. Adapun langkah-langkah pemberian obat melalui rektal ataupun obat suppositoria itu, yang pertama yaitu periksa kembali order pengobatan mengenai jenis pengobatan, waktu, jumlah, dan dosis obat. Selanjutnya siapkan klien atau pasien, yaitu dengan identifikasikan klien dengan tepat dan tanyakan namanya. Selanjutnya berikan penjelasan pada klien dan jaga privasi klien. Selanjutnya itu atur posisi klien dalam posisi SIM dengan tungkai bagian
atas, fleksi ke depan. Selanjutnya tutup dengan selimut mandi. Panjangkan area perineal saja. Kemudian perawat mengenakan handscoon steril. Setelah itu buka suppositoria dari kemasan dan beri pelumas pada ujung bulatan dengan jari. Beri pelumas sarung tangan pada jari telunjuk dan tangan dominan perawat. Minta klien untuk menarik napas dalam melalui mulut untuk merelaksasikan sphincter ani. Mendorong suppositoria melalui sphincter yang kontriksi menyebabkan timbulnya nyeri. Regangkan bokong klien dengan dominan dengan jari telunjuk yang tersarungi. Masukkan suppositoria ke dalam anus melalui sphincter ani dan mengenai dinding rektal 10 cm pada orang dewasa dan 5 cm pada bayi dan anak-anak. Anak suppositoria harus ditetapkan pada mukosa rektum supaya pada kliennya diserap dan memberikan efek terapeutik. Tarik jari, perawat menarik jari dan bersihkan area anal klien dengan tisu. Selanjutnya itu anjurkan klien untuk tetap berbaring terlentang dan atau miring selama 5 menit untuk mencegah keluarnya suppositoria. Jika suppositoria mengandung laktosid atau pelunak feses, letakkan tombol pemanggil dalam jangkauan klien agar klien dapat mencari bantuan untuk mengambil pispot atau ke kamar mandi. Selanjutnya, buang sarung tangan pada tempatnya dengan benar, cuci tangan, kaji respon klien, dan dokumentasi seluruh tindakan. Prosedur pemberian obat melalui injeksi intrakutan. Memberikan obat melalui suntikan intrakutan itu merupakan suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau indera dermis. Tujuannya itu supaya obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan. Kemudian pasien mendapatkan pengobatan sesuai program pengobatan dokter. Ketiga itu memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat. Keempat, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu seperti tuberkulitis. Yang kelima itu menghindarkan pasien dari efek alergi obat dengan skin test. Yang keenam yaitu digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan. Dan yang ketujuh yaitu pemberian vaksinasi. Adapun prosedur pemberian obat melalui injeksi intrakutan yaitu yang pertama persiapan alat, itu bak injeksi steril, kapas alkohol, speed injeksi 1 cc, obat dalam sediaan pial atau ampul, tempat sampah yaitu infeksius, septic box, dan non-infeksius. Yang keenam itu larutan klorin 0,5%. Kemudian handscoon steril, pulpen atau spidol, buku kecil, dan bengkok. Persiapan lingkungan yaitu memberikan privasi kepada klien dengan menutup jendela ataupun pintu maupun sampiran. Persiapan pasien yaitu jelaskan kepada klien tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian berikan klien duduk dengan rileks. Pemberian obat secara injeksi subkutan. Pemberian obat secara injeksi subkutan itu merupakan teknik pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit menggunakan spuit.
Tujuannya itu untuk memasukkan sejumlah obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit untuk diabsorpsi. Adapun prosedur yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, persiapan alat yaitu buku catatan, kapas alkohol, handscoon steril, obat yang sesuai dengan resep dokter, spuit, selanjutnya bag spuit, nampan obat, plester, bengkok, kasa jika diperlukan, dan persiapan klien dan lingkungan, yaitu rencanakan tempat injeksi yang tepat, pilih spuit dan jarum yang cocok, kemudian jelaskan prosedur dan tindakan yang akan dilakukan kepada si klien. Selanjutnya itu berikan privasi kepada si klien seperti menutup sampiran, pintu ataupun jendela. Langkah-langkah di dalam pemberian obat melalui injeksi subkutan itu, yang pertama cuci tangan, kemudian siapkan obat dan lakukan pemeriksaan menggunakan prinsip 12 benar, kemudian identifikasikan klien. Selanjutnya itu jelaskan tindakan dan tujuan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian bantu klien untuk memperoleh posisi yang nyaman dan pastikan lokasi penyuntikan mudah untuk diakses. Kemudian pilih lokasi penyuntikan yang bebas dari lesi dan kekakuan serta adanya peradangan. Kemudian kenakan sarung tangan atau handscoon steril. Kemudian bersihkan lokasi penyuntikan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar hingga kering. Setelah itu buka tutup jarum, tarik kulit dan jaringan menggunakan ibu jari dan jari non-dominan. Kemudian masukkan jarum dengan sudut 45 derajat kepada klien yang kurus dan 90 derajat untuk klien yang gemuk. Selanjutnya lepaskan tarikan dengan tangan dominan. Setelah itu tarik plunger dan observasi adanya darah di dalam spuit. Jika tidak ada darah, masukkan obat secara perlahan. Jika ada darah, tarik kembali jarum dari kulit, tekan lokasi penyuntikan menggunakan kapas alkohol selama 2 menit. Kemudian observasi adanya hematoma atau memar. Jika perlu berikan plester. Kemudian siapkan obat baru. Kemudian lakukan atau mulai dari awal lagi. Pilih lokasi penyuntikan yang baru. Keluarkan jarum dengan sudut yang sama ketika jarum dimasukkan sambil melakukan penekanan. Jika terjadi perdarahan, tekan darah tersebut menggunakan kasa alkohol pada lokasi penyuntikan. Bantu klien kembali memperoleh posisi yang nyaman. Buang peralatan sekali pakai ke tempat sampah medis khusus. Selanjutnya, lepaskan handscoon, cuci tangan, dokumentasi tindakan yang dilakukan. Prosedur pemberian obat secara intramuskular. Pemberian obat secara intramuskular itu dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot menggunakan spuit. Adapun lokasi penyuntikan yaitu regio gluteus, regio superior lateral femur, regio femur bagian depan, regio deltoid. Panjang jarum yang digunakan biasanya 1-1,5 dengan ukuran jarum 20-22. Tempat yang dipilih adalah tempat yang jauh dari vena, arteri, dan nervus. Adapun prosedur pemberian obat secara intramuskular yaitu yang pertama, persiapan alat yaitu 1. Sarung tangan 1 pasang atau handscoon, kemudian spuit dengan ukuran sesuai kebutuhan. Yang ketiga, jarum steril yaitu 21-23 dan panjang 1-1,5 inci untuk dewasa, 25-27 dan panjang 1 inci untuk anak-anak. Yang keempat, bag spuit. Yang kelima, kapas alkohol dalam kon. Yang keenam, perlu
ke-8 bengkok, dan yang ke-9 buku injeksi atau daftar obat. Adapun persiapan pasien, yang pertama itu pastikan identitas pasien, kaji kondisi pasien. Yang ketiga itu beritahu dan jelaskan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan kepada si klien. Kemudian jaga privasi klien dengan menutup sampiran, pintu maupun jendela. Kemudian posisikan klien dengan nyaman. Prosedur pemberian obat secara intramuskular. Pemberian obat secara intramuskular itu dilakukan dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan obat menggunakan squid. Adapun lokasi penyuntikan yaitu regio gluteus, regio superior lateral femur, regio femur bagian depan, regio deltoid. Panjang jarum yang digunakan biasanya 1 sampai 1,5 dengan ukuran jarum 20 sampai 22. Tempat yang dipilih adalah tempat yang jauh dari vena, arteri, dan nervus. Adapun prosedur pemberian obat secara intramuskular yaitu pertama persiapan alat, yaitu 1. Sarung tangan 1 pasang atau diuskur, kemudian squid dengan ukuran sesuai kebutuhan. Yang ketiga jarum steril yaitu 21 sampai 22 dan panjang 1 sampai 1,5 cm, 25 sampai 27 dan panjang 1 inci. Yang keempat, squid. Yang kelima, kapas alkohol dengan coil dan coil. Yang keenam, kapas. Yang ketujuh, obat sesuai dengan terapi. Yang ke-8, bengkok, dan yang ke-9, buku injeksi atau daftar obat. Adapun persiapan pasien, yang pertama itu pastikan identitas pasien, kaji kondisi pasien. Yang ketiga itu beritahu dan jelaskan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan kepada si klien. Kemudian jaga privasi klien dengan menutup sampiran, pintu maupun jendela. Kemudian posisikan klien dengan nyaman. Langkah-langkah di dalam pemberian obat melalui injeksi intramuskular yaitu yang pertama cuci tangan, yang kedua siapkan obat. Prosedur pemberian obat melalui injeksi intramuskular yaitu yang pertama perawat mencuci tangan, yang kedua siapkan obat dan lakukan pemeriksaan menggunakan prinsip 12 benar. Yang selanjutnya identifikasikan klien, kemudian jelaskan tujuan pelaksanaan prosedur dan tindakan yang akan dilakukan kepada si klien. Kemudian bantu si klien untuk memperoleh posisi yang nyaman dan pastikan lokasi penyuntikan mudah untuk diakses. Yang selanjutnya itu pilih lokasi penyuntikan yang bebas dari lesi, kekakuan, peradangan, atau rasa gatal. Kemudian regangkan kulit di atas area injeksi. Jarum akan lebih mudah masuk atau ditusukkan bila kulit teregang. Dengan teregangnya kulit, maka secara mekanis akan membantu mengurangi sensitivitas ujung-ujung saraf di permukaan kulit. Selanjutnya, squid dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Jarum ditusukkan dengan cepat melalui kulit dan subkutan sampai ke dalam otot dengan jarum tegak lurus atau dengan sudut 90 derajat terhadap permukaan kulit. Barrel jarum menghadap ke atas. Selanjutnya itu setelah jarum berada dalam lapisan otot, lakukan aspirasi untuk mengetahui apakah jarum mengenai pembuluh darah atau tidak. Selanjutnya injeksikan obat dengan ibu jari tangan kanan mendorong pelungar perlahan-lahan. Jari telunjuk dan jari tengah menjepit barrel tepat di bawah kait pelungar. Selanjutnya setelah obat diinjeksikan seluruhnya, tarik keluar dengan arah
arah yang sama. Kemudian jarum itu ditarik keluar dengan arah yang sama dengan arah masuknya jarum, dan masase area injeksi dengan sirkuler menggunakan kapas alkohol kurang lebih 5 detik. Selanjutnya, lakukan kontrol perdarahan. Pasang plester di atas luka tusuk. Kemudian lakukan observasi terhadap pasien atau klien beberapa saat setelah injeksi. Selanjutnya itu prosedur pemberian melalui injeksi intravena. Pemberian obat melalui injeksi intravena merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan sudut 25 derajat dengan menggunakan squid. Biasanya terdapat pada daerah lengan, yaitu vena basilica dan vena cephalica. Pada tungkai yaitu vena slavena, pada leher yaitu vena jugularis, dan ada pada kepala yaitu vena frontalis dan vena temporalis. Tujuan injeksi intravena itu untuk memperoleh reaksi obat yang cepat diabsorpsi daripada injeksi parenteral lain. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan dan untuk memasukkan obat dan dalam jumlah lebih besar. Adapun prosedur pemberian obat melalui injeksi intravena, yaitu yang pertama persiapan alat, yaitu buku catatan pemberian obat atau kartu obat. Yang kedua, kapas alkohol. Yang ketiga, sarung tangan atau handscoon. Yang keempat, obat yang sesuai. Yang kelima, spuit 2 ml atau sampai 5 ml. Yang keenam, bag spuit. Yang ketujuh, baki obat. Yang ke-8, plester. Yang ke-9, perlak pengalas. Yang 10, karet pembentung atau tourniquet. Yang ke-11, kasa steril atau bila perlu atau jika digunakan. Persiapan lingkungan, yaitu berikan privasi kepada klien. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, siapkan obat dengan prinsip 12 benar. Yang ketiga itu identifikasikan klien dengan nama lengkap, menanyakan langsung nama lengkap klien. Yang keempat itu beritahukan klien dan jelaskan prosedur atau tindakan yang tujuan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan kepada si klien. Yang selanjutnya itu atur posisi klien dengan nyaman. Selanjutnya itu pasang perlak pengalas, bebaskan lengan klien dari baju atau kemeja. Baru setelah itu letakkan karet pembendung atau tourniquet. Kemudian pilih area penusukan yang bebas dari tanda kekakuan, peradangan, rasa gatal. Itu untuk menghindari gangguan absorpsi obat ataupun cedera dan nyeri yang akan berlebihan. Kemudian pakai handscoon. Bersihkan area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler dari arah dalam ke arah luar dengan diameter sekitar 5 cm. Tunggu sampai kering. Cara ini dilakukan yaitu untuk menghindari adanya mikroorganisme pada kulit. Selanjutnya, pegang kapas alkohol dengan jari-jari pada tangan yang non-dominan. Kemudian buka tutup jarum. Setelah itu, tarik kulit ke bawah kurang lebih dari 2,5 cm di bawah area penusukan dengan tangan non-dominan. Itu membuat kulit lebih kencang dan pena tidak bergeser, dan juga di situ dapat memudahkan penusukan. Pegang jarum dengan posisi 30 derajat sejajar dengan pena yang akan ditusuk, perlahan-lahan tetapi pasti. Selanjutnya, rendahkan posisi jarum sejajar kulit dan tusukkan jarum ke dalam pena. Lakukan aspirasi dengan tangan non-dominan menahan barel dari spuit dan tangan dominan menarik plunger. Observasi adanya darah dalam spuit. Setelah itu, jika ada darah, lepaskan tourniquet dan masukkan obat perlahan-lahan. Keluarkan jarum dengan sudut yang sama
seperti saat dimasukkan yaitu 30 derajat, sambil melakukan penekanan dan menggunakan kapas alkohol pada daerah penusukan. Selanjutnya itu tutup area penusukan dengan menggunakan kasa steril yang diberikan betadin. Kemudian kembalikan posisi klien dengan nyaman. Setelah itu buang peralatan yang sudah tidak diperlukan. Buka handscoon, cuci tangan, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai pemberian obat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.